Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Fitriana Sution, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan golongan darah. Apa itu tes golongan darah? Tes golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Terdapat jenis penggolongan darah, yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus atau RH. Penggolongan darah didasarkan pada jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Antigen adalah zat yang membantu tubuh dalam mengidentifikasi zat asing yang berpotensi membahayakan tubuh. Zat asing yang terdeteksi dalam tubuh akan dihancurkan oleh sistem imunitas. Yang pertama, sistem ABO. Pada sistem ABO, golongan darah terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, golongan darah A yang memiliki antigen A. Yang kedua, golongan darah B yang memiliki antigen B. Yang ketiga, golongan darah AB yang memiliki antigen A dan B. Yang keempat, golongan darah O yang tidak memiliki antigen A dan B. Yang kedua, sistem Rhesus. Pada sistem Rhesus, golongan darah terdiri atas 2 tipe. Tipe yang pertama, Rhesus positif. Orang yang dengan Rhesus positif memiliki antigen RH diperlukan sel darah merahnya. Yang kedua, Rhesus negatif. Orang dengan Rhesus negatif tidak memiliki antigen RH. Apabila darah tanpa antigen yang tidak dimiliki oleh tubuh memasuki puluhan darah, tubuh akan membentuk antigen terhadap antigen tersebut. Tubuh akan membentuk antibodi terhadap antigen tersebut. Darah akan dianggap sebagai benda asing dan sistem imun akan menghancurkan sel darah. Tes golongan darah penting dilakukan apabila pasien memerlukan transfusi darah atau berencana mendonorkan. Golongan darah pendonor yang tidak sesuai dengan golongan darah penerima atau resipien akan memicu terjadinya reaksi imun yang berbahaya pada pasien. Karena itu, tes ini diperlukan untuk mencegahnya. Kenapa tes golongan darah diperlukan? Tes golongan darah diperlukan sebelum transfusi darah atau mendonorkan darah. Pemeriksaan ini juga dibutuhkan untuk memastikan pasien menerima jenis darah yang tepat selama atau setelah operasi. Apabila golongan darah pendonor dan resipien tidak cocok, pengumpulan darah serta penghancuran sel darah yang berbahaya dapat terjadi. Pemeriksaan ini juga diperlukan bagi wanita hamil. Seorang ibu yang memiliki golongan darah Rhesus negatif dan suaminya bergolongan darah Rhesus positif kemungkinan melahirkan anak dengan golongan Rhesus positif. Terdapat risiko reaksi imun ketika sel darah sang ibu menghancurkan sel darah bayinya karena dianggap sebagai benda asing. Kondisi ini dikenal dengan istilah inkompatibilitas Rhesus. Oleh karena itu, obat bernama Rogam perlu diberikan untuk mencegah terjadi kondisi ini. Nah, siapa saja yang membutuhkan tes golongan darah? Tes golongan darah akan dilakukan pada pasien dengan beberapa kondisi berikut. Yang pertama, memerlukan transfusi darah. Yang kedua, sedang hamil. Yang ketiga, ingin mendonorkan darah. Yang keempat, akan menjalani operasi. Yang kelima, akan mendonorkan organ untuk transplantasi. Yang keenam, untuk membantu proses hukum guna memeriksa identitas seseorang yang melakukan tindak pidana. Yang ketujuh, untuk menunjukkan hubungan keluarga. Apa-apa saja persiapan untuk menjalani tes golongan darah? Tidak ada persiapan khusus yang diperlukan yang perlu dilakukan pasien sebelum pemeriksaan. Bagaimana prosedur tes golongan darah dilakukan? Tes golongan darah dapat dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Tenaga medis akan mengambil sampel darah dari tangan atau lengan pasien. Berikut prosedurnya. Yang pertama, tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua, lengan atas pasien akan diikat oleh perban elastis agar aliran darah dari lengan dapat dikumpul. Yang ketiga, setelah pena ditemukan, darah kemudian diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Yang keempat, ketika jumlah darah dirasa sudah cukup, jarum akan dicabut. Yang kelima, bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban.
Selain dengan pengambilan darah memakai jarum suntik, sedikit sampel darah juga bisa diambil dari ujung pasien. Dengan ini, risiko nyeri pada lokasi tusukan bisa dikurangi. Darah yang sudah diambil kemudian dicampur dengan antibodi dan reaksi yang terjadi akan diamati. Misalnya, apabila sel darah pasien akan menggumpal ketika dicampur dengan antibodi golongan darah A, berarti pasien memiliki golongan darah B. Selain itu, sampel darah akan dicampur dengan antibodi rhesus. Jika sel darah pasien menggumpal ketika dicampur dengan antibodi rhesus, berarti pasien mempunyai rhesus positif. Nah, seperti apa hasil tes golongan darah? Hasil pemeriksaan ini adalah tipe golongan darah baik ABO maupun rhesus. Berdasarkan tipe golongan darah ABO, hasil tes berupa golongan darah A, B, AB, atau O, sedangkan berdasarkan golongan darah rhesus, hasil tes berupa rhesus positif dan rhesus negatif. Apa saja yang perlu diperhatikan setelah tes golongan darah? Setelah menjalani tes, golongan darah dapat diketahui dalam beberapa menit. Pasien yang sudah mengetahui golongan darahnya bisa mendonorkan atau menerima transfusi darah dari pendonor dengan golongan darah yang cocok dengannya. Apa saja risiko tes golongan darah? Risiko yang dapat dialami saat pengambilan darah untuk tes golongan darah meliputi: yang pertama, pingsan atau sensasi seperti dingin pingsan. Yang kedua, banyak tusukan untuk melokalisir pembuluh darah pena. Yang ketiga, pendarahan. Yang keempat, hematoma, yakni penumpukan darah di bawah kulit. Yang kelima, infeksi karena adanya perlukaan di kulit, namun risikonya termasuk kecil. Pemeriksaan rhesus. Pemeriksaan rhesus dilakukan dengan metode yang sama dengan sistem golongan darah ABO. Di tahap pertama, darah akan dicampur dengan antibodi RH. Jika pasien memiliki golongan darah RH positif, maka darah akan hancur ketika ditambahkan anti RH. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.